Di perjalanan pulang, begitu sampai Madinah, ini Umar udah gak sabar dia. Turun dia dari kuda, disambut Rasulullah SAW, dia langsung turun melaporkan. Ya Rasulullah, dia langsung melaporkan Amr bin As. Ya Rasulullah, Amr bin As katanya, malam melarang kami pasukan. Di musim dingin ini, melarang kami pasukan menyalakan api. Kami lewati malam itu dengan kedinginan menggigil katanya. Kemudian Rasulullah tidak sampai di situ katanya. Amr bin As junub ya Rasulullah, air sudah diambilkan, namun dia tidak mau mandi, dia tayamum ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ihwah rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang kisah sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini termasuk sahabat yang dipuji Rasulullah SAW, yang keimanannya diakui oleh Rasulullah SAW. Dia adalah Amr bin Al-As. Amr bin As juga salah seorang yang dipandang di kalangan Arab hingga dia mendapat gelaran yang sangat menakjubkan. Dia digelari dengan Dahiyatul Arab, orang cerdasnya bangsa Arab. Ini gelar yang sangat luar biasa. Jadi di antara kelebihan dari Amr bin As ini yang dipuji oleh orang-orang Quraisy dan juga di masa Islam adalah kecerdasannya menyelesaikan perkara-perkara yang rumit. Jadi spesialisasi dari Amr bin As ini adalah kalau ada satu perkara yang rumit, sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, maka tanyakan kepada Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda memuji sahabat ini. Ada dua hadis dari Rasulullah SAW. Abna Al-As mu'minan, dua anak Al-As yang beriman, Hisam wa Amr, yaitu Hisam dan Amr. Hisam bin Al-As dan Amr bin As. Rasulullah mengakui keimanannya. Betapa bahagianya kalau keimanan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya Amr bin As termasuk iman yang diakui oleh Rasulullah. Satu lagi sabdanya yang memuji Amr bin As adalah Inna Amr bin As as-salihi al-Quraisy. Sesungguhnya Amr bin As adalah termasuk orang-orang solihnya bangsa Quraisy. Masya Allah, betapa menakjubkan dia termasuk orang-orang solih dari kalangan Quraisy. Suatu ketika di penghujung kehidupannya, ketika dia sudah terbaring sakit, hampir bertemu dengan kematiannya, dia terbaring di atas tempat tidurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya. Beliau mengatakan para sahabat datang menjenguk Amr bin As di dalam keterbaringannya. Namun Amr bin As sama sekali tidak mau menoleh. Dia hanya menangis panjang menghadap ke tembok. Berhari-hari Amr bin As menangis dengan pilu dan sedihnya menghadap ke tembok, tidak mau menghadap kepada siapapun yang menjenguknya. Hingga anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, apalagi yang membuatmu berduka? Rasulullah telah memujimu dengan demikian, dengan pujian-pujian tadi." Keimanan yang diakui Rasulullah, kemudian diakui sebagai salah seorang dari orang solihnya Quraisy. Namun apa katanya? "Wahai anakku, aku berbeda," katanya. Dia mengatakan, "Aku hidup dengan 3 fase kehidupan. Aku hidup dengan 3 fase kehidupan. Dulu aku sebelum Islam, aku termasuk orang yang paling sengit bermusuhan kepada Islam, paling membenci Islam. Satu hal yang sangat kuinginkan adalah aku berhasil membunuh Muhammad SAW. Yang andai kata kalau aku mati pada saat itu, pada masa itu, tentu aku akan menjadi penghuni neraka." Kita tahu Amr bin As ini adalah orang yang diutus oleh Quraisy
pergi ke Habasyah, menemui Najisi, penguasa Habasyah, raja Habasyah yang beragama Nasrani pada saat itu. Untuk apa diutus ke sana? Untuk memulangkan orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah, meminta perlindungan. Dengan maksud agar mereka berhasil dibawa pulang, kemudian disiksa untuk dikembalikan kepada ajaran nenek moyangnya. Kembali menjadi orang-orang musyrik. Dan yang diutus adalah Amr bin As karena terkenal kelihayannya dalam bernegosiasi. Walaupun akhirnya upaya itu gagal. Karena Najisi merupakan seorang penguasa yang sangat bijaksana dan adil. Hingga Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke sana. Betapa permusuhannya kepada Islam. Hingga dia, walaupun ketika dalam Islam itu luar biasa perjuangannya, namun termasuk salah seorang sahabat yang cukup terlambat dibanding dengan sahabat-sahabat lain. Cukup lama dia masuk Islamnya. Dia masuk Islam itu sekitar 6 bulan menjelang Fatu Makkah. Dia masuk Islam itu setelah perang Khandaq. Ketika saat itu dia sudah mulai galau melihat perkembangan Islam, kekalahan Quraisy. Dia galau, dia pergi lagi seperti kebiasaan-kebiasaannya. Dia pergi ke Afrika, singgah di Habasyah, bertemu lagi dengan Raja Najshi, kemudian dia berdialog seputar Islam. Yang saat itu Najshi sudah memeluk agama Islam. Lalu atas motivasi Najshi dengan pertanyaan-pertanyaannya, betapa aku heran melihatmu, wahai Amr bin As. Kau sangat pintar, kau cerdas. Namun mengapa kau tidak masuk Islam? Apa yang menghalangimu dengan kecerdasanmu itu? Kenapa kau tidak juga memeluk Islam? Akhirnya dengan dialog-dialog tadi, akhirnya terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Pergi dari Habasyah, dia langsung menuju Madinah untuk menemui Rasulullah dan untuk masuk ke dalam ad-dinul Islam. Di perjalanan menuju ke Madinah, ini paruh kedua. Masa pertama dia sebelum Islam, betapa dia memusuhi Islam, betapa dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan kemudian fase kedua ketika dia berada dalam Islam. Diawali dengan keinginannya. Setelah dari Habasyah, dia langsung berangkat ke Madinah. Dia berangkat ke Madinah untuk masuk Islam. Di perjalanan, dia bertemu dengan Khalid bin Walid. Di perjalanan dia bertemu dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menuju Madinah. Dia bertanya, ini Amr bin As, sahabat dekatnya ini Khalid bin Walid. Amr bin As, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam. Ini orang-orang yang selalu dekat. Pemuda-pemuda yang terkenal cerdas, berwibawa, kemudian memiliki derajat keutamaan di kalangan bangsa Arab. Namun Umar bin Khattab lebih dahulu masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah. Lalu bertemu dengan Khalid bin Walid. Amr bin As ini bertanya, ada apa denganmu, wahai Khalid? Ingin kemana kau menuju? Kau mau pergi kemana, katanya. Lalu Khalid bin Walid menyampaikan keinginannya. Aku ingin menemui Muhammad. Aku ingin masuk ke dalam Islam. Betapa bahagianya Amr bin As bertemu dengan Khalid bin Walid yang punya keinginan yang sama. Lalu dia menyampaikan, sungguh aku demikian. Aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan membayarnya untuk masuk Islam. Mereka berbahagia, kemudian berangkat bersama menuju Madinah menemui Rasulullah SAW. Ada yang menarik di kisah masuk Islamnya Amr bin As. Ini merupakan bentuk kecerdasan dan kepintaran Amr bin As. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah memuji mereka ini dengan sebutan apa? Sebutan yang sangat terkenal di kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Apa kata Rasulullah? Ketika melihat mereka datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, Rasulullah dan sahabat menyambutnya dengan ungkapan Rasulullah yang sangat menakjubkan itu. Apa kata Rasulullah?
Rasulullah memanggil Amr bin As. Rasulullah mengirim utusan untuk menemui Amr bin As. Kemudian Amr bin As datang menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan kepadanya, wahai Amr bin As, aku bermaksud mengirimmu dengan satu pasukan. Kau memimpin satu pasukan. Maka bagi kita sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati dengan rasa yang masih sedikit tidak terima, masih jengkel. Umar bin Khattab akhirnya menerima. Yaudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya pasukan itu tidak ada yang menyalakan api. Tidak ada yang menyalakan api. Padahal kita tahu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu lebih dahulu masuk Islam. Sementara Amr bin As ini baru saja masuk Islam. Namun ketika saat itu dia yang diamanahi untuk jadi amir, untuk jadi pemimpin dalam pertempuran ini, untuk menjadi panglima perang dan pertempuran ini. Akhirnya mereka menaati semua instruksi-instruksinya. Di malam itu, ketika mereka ingin sholat, lalu kebiasaan, dan ini menjadi bagian dari syariat, yang menjadi imam itu adalah pemimpinnya. Maka yang menjadi imam itu adalah Amr bin As. Padahal dia baru saja masuk Islam. Mu'alaf dia. Dia mau ngimami para sahabat-sahabat yang sudah lebih senior masuk Islam. Ketika pasukan sudah siap-siap untuk sholat, keluar Amr bin As ingin mengimami, akhirnya dia ingat. Dia saat itu memerintahkan kepada salah satu pasukannya agar mengambilkan air untuknya. Tolong ambilkan air, aku ingin mandi katanya. Umar bin Khattab bertanya, mengapa ya Amr bin As? Untuk apa kau perintahkan untuk ngambil air? Aku mau mandi, aku junub. Akhirnya diambilkan air. Kita bisa temukan juga ini di kitab hadis, salah satunya di kitab Nil Autor. Kisah ini dimasukkan oleh penyusunnya menjadi bahagian dari ilmu fikih nanti. Akhirnya air didatangkan
pasukan yang mengambilkan air ini datang membawa air. Amr bin As mengambil air ini, kemudian ketika diambil, dia coba airnya dingin. Musim dingin, airnya juga sangat dingin. Akhirnya katakan, aku nggak jadi mandi, aku tayamum saja. Padahal saat itu dia junub. Kata Umar, tidak bisa, kata Umar bin Khattab. Tayamum itu boleh kalau tidak ada air. Ini ada air. Sama Amr bin As, tidak. Aku tayamum saja, katanya. Akhirnya dia tayamum. Kemudian sholat mengimami para jamaah. Jadi Umar bin Khattab makin jengkel. Tadi nggak boleh ngidupkan, padahal musim dingin. Kemudian ini menyeleneh ini kan gitu. Bin As ini, Umar bin Khattab. Dia semakin jengkel. Kita tahu Umar bin Khattab ini kan cukup keras. Selain itu dia gampang sekali marah. Amr bin As ini perawakannya. Jadi para ulama menggambarkan Rasulullah itu, dia itu katanya lebih pendek, Rasulullah itu lebih pendek, tidak setinggi seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tinggi orangnya, tinggi tegap. Jadi kalau dia naik kuda, kakinya itu kandas. Kandas masih nyeret kalau dia naik kuda. Jadi betapa memang dia tinggi. Rasulullah itu tidak setinggi, lebih pendek daripada Umar bin Khattab, namun lebih tinggi dari Amr bin As. Berarti kita tahu gambarannya, Amr bin As itu lebih pendek daripada Rasulullah. Jadi kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, itu dia jauh lebih kecil. Maka kita tahu Umar bin Khattab itu kan gampang sekali marah. Sudah 2 kali, tadi nggak boleh nyalakan api, padahal musim dingin. Maka pasukan itu semua kedinginan gitu. Ini bikin Umar bin Khattab sedikit jengkel. Lalu yang kedua, Amr bin As nggak mau mandi, padahal ada air. Dia semakin jengkel. Kita tahu, andaikan Umar bin Khattab marah, ini sekali pukul mungkin Amr bin As gawat ini kan gitu kan. Namun sama Umar bin Khattab, dia sampaikan lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, minta pendapat. Ikuti saja, karena dia sudah ditunjuk oleh Rasul. Sami'na wa ata'na. Akhirnya dia mengimami pasukan. Ini sebagian harta musuh itu sudah tinggal, sebagian lagi masih dibawa. Para sahabat ini mau mengejar, karena kalau pasukan musuh itu bisa ditangkap, itu jadi tawanan. Sama tawanan ini nanti bisa
pasukan muslimin. Kita akan hancur ya Rasul. Mereka banyak, kita sedikit katanya. Tentu kita tidak akan menang. Kita akan pura-pura poranda kalau pasukan musuh bisa mengetahui posisi kita karena api yang kita nyalakan.